Di video ini akan membahas mengenai etika bermedia sosial dan menangkal hoax. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Fauziah dengan NIM 2280210048 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di zaman yang serba canggih dan modern ini, siapa sih yang gak main medsos? Pasti kebanyakan dari kita udah sering banget berinteraksi melalui media sosial. Media sosial udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik digunakan untuk berinteraksi maupun bertransaksi dengan orang lain. Walaupun interaksinya dilakukan secara virtual, tetapi harus ada adab dan etika dalam bermedia sosial loh. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi, etika ini merupakan penilaian terhadap perilaku yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan etika bermedia sosial. Etika yang pertama yaitu muraqabah. Artinya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun perbuatan atau niat kita, Allah itu akan selalu tahu. Begitupun ketika kita sedang bermedia sosial, harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun niat di balik postingan kita, Allah itu pasti mengetahui. Maka kita merasa takut untuk melanggar larangannya ketika bermedia sosial. Kalau postingan kita berniat baik, ya udah sok mangga diposting aja. Tapi kalau berniat buruk, sebaiknya jangan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 54 yang berbunyi, Ya tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apapun perbuatan kita, mau baik atau buruk, niat jelek atau bagus, pokoknya Allah itu pasti tahu. Etika yang kedua yaitu hisab atau perhitungan. Mengingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah, maka setiap kalimat, foto maupun video yang kita unggah akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul akhir nanti. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang bunyinya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Etika yang ketiga yaitu istifadah, yaitu memperoleh manfaat dari sarana yang ada. Contohnya media sosial. Jika media sosial membawa manfaat, maka boleh digunakan. Jika hanya menimbulkan kemudaratan, maka seharusnya dihentikan. Atau kalau zaman sekarang itu dikenal dengan detox media sosial, yaitu kita membatasi diri untuk tidak mengakses media sosial selama beberapa saat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, disebutkan bahwa di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Etika yang keempat yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan di media sosial.
baik postingan, video, foto, maupun komentar yang kita unggah di media sosial harus kita pertanggungjawabkan. Seorang muslim yang beretika baik akan berhati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu. Quran Surat Al-Isra ayat 36 artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Etika yang kelima yaitu menjaga batasan pergaulan. Membatasi interaksi antara lawan jenis. Jika tidak digunakan secara bijak, media sosial dapat membawa penyakit hati ketika berinteraksi antara lawan jenis. Dalam bermedia sosial, tidak luput dari hal yang bernama berita bohong atau hoax. Hoax ini merupakan berita bohong atau berita yang dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu secara sengaja. Biasanya itu bisa ditujukan sekadar bercanda ataupun ada yang dengan tujuan politis. Maka dari itu, kita perlu melakukan tabayun, yaitu cek dan recheck. Jadi, setiap informasi yang kita terima, nggak boleh tuh kita telan secara mentah-mentah. Harus kita periksa terlebih dahulu, apakah itu berita palsu atau benar-benar nyata. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax adalah menyampaikan informasi dengan benar. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepada kamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Demikianlah pemaparan materi mengenai etika bermedia sosial dan menangkal hoax. Diharapkan kita semua dapat memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial dan dapat menangkal segala berita bohong. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.